Jadi kampanye saya hari ini dan seterusnya adalah jangan ragu-ragu bahwa semua itu pasti dari Allah. Gak mungkin ada yang bukan dari Allah. Kecuali kalau kalian berbuat melanggar perintah Allah, maka akan balik kepadamu. Ya, kan gitu. Ilhamkan ke dalam kalbu kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilhamkan ke dalam kalbu kita kecenderungan berbuat negatif atau goreng ya atau tidak baik atau jahat atau kecenderungan untuk berbuat hade, berbuat baiknya, berbuat soleh. Tinggal kita milih, bebas milihnya, silahkan. Nah, mau soleh, mau tidak soleh, Allah memberikan pilihan bebas. Tetapi pilihan bebas itu harus kita yakinkan dalam diri kita bahwa yang benar pasti dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Dari itu fala takunanna minal mumtarin. Dari itu jangan ragu sedikit pun. Jangan ada sedikit pun keraguan tentang segala sesuatu ini Allah yang ngatur. Semuanya Allah yang ngatur. Jadi yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Keniscayaan ketika kita meyakini bahwa semua kebenaran dan semua aturan dari Allah, maka kita yakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Dan Allah sebagai Tuhan kita berkomunikasi dengan makhluk dengan memanfaatkan kata-kata atau firman-firmannya untuk manusia. Nah, dan jin, manusia dan jin diberikan Allah Subhanahu wa taala pedomannya agama Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diberikan kepada Rasulullah SAW sampai kepada kita. Dan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Semua yang ada dalam Al-Quran itu oleh Rasulullah SAW dipraktekkan dalam kehidupan. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membacanya terus dari mulai bismillah, alhamdulillah, malik yaumiddin, iyyaka na'budu dan seterusnya. Nah, sampai dengan terakhir Rasulullah menerima wahyu itu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. 23 tahun Rasulullah memberikan contoh teladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau dalam keadaan tertekan, bagaimana yang harus dilakukan? Dalam keadaan bahagia, apa yang harus dilakukan? Dalam keadaan banyak rezeki, apa yang harus dilakukan? Dalam keadaan kesulitan, dapat tekanan, diteror, apa yang harus dilakukan? Berkeluarga, apa yang harus dilakukan? Kalau punya istri satu, bagaimana harusnya? Kalau pengen tambah lagi, kumaha kudunya. Nah, Bu, ya ibu-ibu langsung, oh, tambah lagi. Tahu nyari hati, Bu. Namun nambah lagi berarti suaminya payu, alias laku, ya. Nah, kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa contoh Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik, teladan bagi kita, maka itulah keadaan kita sebagai orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena orang yang maghdubi alaihim waladhdallin tidak akan mendapat kenikmatan di dunia dan di akhirat karena dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan teladan. Ya, jadi kalau pengen tahu Bapak Ibu, siapa orang mustaqim adalah yang mengikuti perintah Allah, kemudian juga mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang maghdub adalah orang yang baong, ya, yang dimurkai Allah, dan itulah orang-orang yang disebut dalam kisah-kisah yang sudah dikisahkan sebelumnya, orang-orang Yahudi disebut orang maghdub. Kemudian siapa yang dolin, itulah orang-orang yang menyesatkan manusia dan menyesatkan diri serta orang lain dengan menyebut bahwa Allah beranak, bahwa Allah punya keturunan, bahwa Allah punya pesaing, bahwa Allah tidak sendirian. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita termasuk yang seperti itu? No, ya, jangan, ya, jangan sampai. Kita udah bertekad, kita ini hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang sudah memegang teguh ajaran agama Islam, pertahankan, jangan mati kecuali dalam keadaan masih atau tetap beragama Islam. Bagi yang belum, yuk mumpung belum pada mati, nah, segera bertobat, segera sadar. Ya, lah kudu ngajak-ngajak. Ya, kapan diparentah ngajak teh Bu? Diperintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Itu perintah. Dan jangan lupa Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan paling tidak yang sudah kita gampang dipahami ada 5 hal, bahwa suatu saat akan ada kelompok manusia yang tetap berada dalam kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi akan ada manusia sampai dengan akhir zaman yang tetap istiqomah di jalan Allah, dia mengajak berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan dia selalu wayujakihim, membersihkan hatinya masing-masing, mensucikan dirinya masing-masing, wayu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia senantiasa belajar dan mengajar Al-Quran dengan penuh kebaikan, dengan penuh kebijaksanaan. Itulah yang akan menimbulkan, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan sampaikanlah peringatan kepada orang-orang yang zalim. Itulah yang kita ada di depan kita saat ini, Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasya. Quran itu adalah syifa dan rahmat. Syifa karena apa? Dia akan menjadi penawar, mensucikan jiwa, membawa kabar gembira dan takut kepada hal-hal yang sifatnya akan menimbulkan bencana. Tidak akan merusak alam orang yang taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga selalu dengan cara penuh hikmah, ya, bil hikmah wal mau'idoh hasanah, dengan cara ngajak kepada orang lain secara baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron nadhiron. 5 hal ini yang menjadi intisari dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ada yang kisah masa lalu sebagai guru bagi kita. Jangan sampai kita melakukan yang tidak baik, tapi justru kita harus meniru yang baik-baiknya. Ada yang kejadian masa yang akan datang sebagai contoh bahwa kita nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan. Bercermin dari masa lalu, melihat cita-cita ke masa depan, di hari ini kita hidup yang nyata. Hidup yang nyatanya seperti apa? Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis syauq. Nah, untuk 4 hal ini Rasulullah mengajak kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Yaitu orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana untuk menjadi yang terbaik? Khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik itu manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh atau baik amalnya. Bagaimana bisa soleh dan baik? Rasulullah memberikan informasi. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah sampai Malaysia, sampai Singapura, kan ingat Bu ya, pastilah ada yang dikit-dikit disampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di sana, terutama yang rombongan. Nah, ini telinga saya tuh ini yang Bu, kayaknya ada yang ngomongin nih dari jauh Bu ya. Iya kan Bu ya? Oh nggak mungkin lupa sama kita Bu. Dimanapun berada sama yang namanya jinten itu nggak bakal Pak. Buktinya apa? Bawa oleh ya gitu Bu ya. Jadi oleh-oleh itu bukan apa-apa Pak Teguh, itu tanda bahwa beliau itu tidak lupa. Ya, baik lupa diri ataupun lupa ingatan Bu ya. Ya, baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung.
dengan berbahagia kita juga bergabung bersama sahabat-sahabat. Ada Kang Dudung Durrahman ini dari Taruna Parahyangan di sebelah atas sana ya, di daerah Simpai Asih. Nah, di situ. Kemudian ada dari Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian ini ada dari Semarang, alhamdulillah Mbak Emi Andayani bersama keluarga. Di Semarang apa di Jogja, Bapak? Ibu? Ya. Kemudian ada dari Cirebon datang ke sini. Dari Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Kasepuhannya Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dari geser sedikit ke sini Sumedang ada hadir Ibu Eis Yuliati bersama keluarga. Mudah-mudahan tidak kena banjir kemarin Bu ya di Sumedang. Nah, kemudian ada geser lagi ke sebelah sini dari dekat Masjid Al Jabar ada Saung Tahfidz Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dan juga dari sekitaran Komplek Telkom University di Bojong Soang, ya, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga ingin mengabarkan bahwa paling tidak sudah 70 lebih ya tempat belajar Al-Qur'an untuk anak-anak berupa kue-kue yang bulat-bulat itu Bu ya, tinggal motong-motong. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah yang berwakaf, alhamdulillah banyak dan insya Allah kita akan targetkan sampai 100 meja. Buat apa Pak banyak-banyak akan saya bagikan. Bagi ibu-ibu yang di rumahnya butuh meja akan saya kasih, tapi pakai untuk baca Quran. Ya, sama bikin tumpeng taruh di tengah. Undang teman-teman ya taruh dan insya Allah tidak akan mubazir ya, simpen di ruang tamu. Kok seperti ini sih? Inilah aslinya kita. Nah, inilah yang membuat 1.000 orang lebih di Sumatera meninggal dunia gara-gara kayu-kayu ini yang ditebangin. Ya, tunggu kayu-kayu ini kan kita nggak tahu kayu dari mana. Ya, nah mudah-mudahan ini kita abadikan. Biar ingat bahwa dulu ketika di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, kayu-kayu itu berjalan sendiri menurut menterinya. Ya, menurut Menteri Kehutanan kayu itu jatuh sendiri Bu, berjalan sendiri katanya Bu, begitu ya. Itulah liurna Menteri Kehutanan. Mudah-mudahan ganti diganti Bu ya. Kenapa? Dia tidak tahu, mungkin dia hanya menerima laporan yang sifatnya tidak baik atau tidak benar. Ternyata menurut bupatinya, mohon maaf Pak Menteri, kayu itu tidak jatuh sendiri, dia digergaji dan dia sudah dimelekin ada nama-nama perusahaannya. Yuk kita berdoa Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita berdoa. Mudah-mudahan yang membuat kerusakan segera diberikan balasan yang setimpal. Bukan yang tidak berdosa yang mendapatkan akibatnya. Masya Allah, Allah. Yang bisa mendamaikan antara yang penguasa seenaknya dengan masyarakat yang tidak berdosa terus kena akibatnya adalah pemerintah. Mudah-mudahan pemerintahnya adalah pemerintah yang cager, yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak hanya menghabiskan biaya untuk pemilu, tapi benar-benar mampu untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mumpung masih pada eling, mumpung pada ingat Bu ya, jangan aja mangul pikul beras Bu ya, tapi buktikan bahwa kita peduli. Jadi kita memanfaatkan ini, kemudian untuk dimanfaatkan baca Al-Quran, saya yakin kayu-kayu ini dulunya ditanam oleh mereka kita yang udah puluhan tahun bahkan mungkin ada ratusan tahun dan sekarang kita pakai baca Al. Bapak Ibu kalau pernah ke Masjid Ibrahim Al Khalil gitu ya, di sana ada mimbar ya, ada mimbar tempat berkhotbah ya, ada tinggi. Nah, konon kabarnya itu dari kayu-kayu yang ada di tanah Jawa. Nah, siapa yang nanamnya? Pasti orang Jawa, Jawa Bu ya. Tapi yang penting bukan ibu-ibu ya. Dan itu katanya yang ngerjakannya adalah tukang kayu. Ya, jadi yuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita juga kayu yang ini, kemudian yang ini juga sama-sama kita hargai sebagai bukti bahwa kita ini beribadah hanya kepada Allah. Nah, karena tugas kita adalah hanya satu, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sekarang yang bisa nyerut, yang bisa menggergaji, yang bisa nyemir, yang bisa plester dan sebagainya adalah tukang kayu.
Pak Dede. Mudah-mudahan amal ibadahnya ditampinya Pak Dede. Amin gitu Teh Ela. Amin, amin Pak Ustaz. Can bayaran, mungkin can bayaran Bu. Hanya masalah waktu. Cara bayarannya tadi dibikin ke abdi wayahna berarti teteh sebagai istri yang tidak layak dipercaya. Gitu kan. Jadi saya mau kalau ada yang mau cerai yang ribut Bu, suamiku nggak pernah memberi nafkah, salah sendiri pilih dia, coba pilih saya, gitu kan? Nah, jadi Bu, yuk berbahagialah dengan yang ada saat ini. Suami yang ada saat ini manfaatkan sebagai suami, sebagaimana suami. Istri yang ada saat ini manfaatkan. Kalau kurang boleh nambah. Ya, bagi suami yang berani, ada keberanian. Kurang, boleh nambah. Ya, saya nyatakan begitu karena apa? Al-Quran membolehkan. Masa kita jadi tidak boleh? Jangan sampai ibu-ibu jangan termasuk yang kufur terhadap apa yang diperintahkan. Yang liris mau pasuk, oh siapa tadi justru harus dibahas supaya tahu bagaimana caranya supaya tidak melakukan itu. Ternyata gampang Bu. Untuk mencegah suami untuk terkawin deui teh gampang Bu. Suruh baca Al-Qur'an sampai hafal terus amalkeun, mun geus hafal geus ngamalkeun sok kawin deui dikawinkeun ka Ratu Balkis, reng ka Ratu Boko, reng ka Ratu naon wae bukunya, reng ka Ratu Sima. Ya, gitu Bu ya. Masalahnya maca Quran oke masih balelol ya. Maca Quran masih balelol tapi hayang kawin deui eta nu kitu teh jelema hirup dan hayang kawin deui mah nu cager Bu. Nu belegug mah tara kawin hayang kawin deui nu aya gede picen eta nu belegug. Ya. Baik, yuk kita hari ini tambahkan nikmat kita. Ya. Nikmat kita dengan membaca ayat-ayat dari surat Al-Ahqaf. Ya. Membaca surat Al-Ahqaf dan kita baca pagi hari ini cukup akan kita baca 3 ayat. Tidak usah banyak-banyak Bu. Karena kelihatannya 3 ayat ini sangat berat bagi kita ya belum tentu bisa hafal Bu ya saya yakin kalau dari wajah-wajahnya kita baca 3 ayat ini sekali baca tidak hafal Bu ya jangankan 3 ayat 1 ayat pun belum yuk kita baca pagi hari ini mulai dari ayat ke 26 ya dari 26 kita ini udah abdi hayangna 26 Bu kita akan baca dari ayat ke 26 ya sampai dengan ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niatkan Bapak Ibu, kita ingin menjadi orang yang disebut Rasulullah khairukum man ta'allama wa 'allamah. Hindarkan dari godaan setan, kita hanya kepada Allah bermohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat 26. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أبصارهم ولا أفئدتهم عن شيء إذا كانوا يجهدون
بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, dan pasti ada yang salah dan keliru, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan kekeliruan kita, dan kita diberi kesempatan untuk panjang umur, terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Karena kita paham dari informasi Rasulullah SAW bahwa derajat kemuliaan manusia di sisi Allah di surganya kelak adalah seberapa banyak Al-Quran yang dia terima, yang dia baca, yang dia amalkan, yang dia pahami, yang dia nikmati, dan yang dia sebar waskan. Jadi silahkan pilih Bapak Ibu, rek loba, rek saeutik baca Quran. Kalau banyak berarti nanti akan naik derajat kemuliaan kita di surganya Allah. Kalau kan saeutik nyamperin dirinya, bagian di emper. Nah, kira-kira Bapak Ibu hayang di emper, hayang deket sareng Kangjeng Nabi. Yang dekat sareng Kangjeng Nabi berarti dekat jeung Allah, berarti banyak bacaan Al-Qur'an yang kita
sempat baca, sempat kita pahami, sempat kita amalkan, sempat kita nikmati, dan sempat kita dakwahkan. Jangan lupa Bapak Ibu, bukan hanya baca, amalkan, baca, pahami dan amalkan, tapi kudu nepikan nikmat, sampai nikmat baca Quran itu. Ya, kudu siga nikmat Bapak Ibu keur nyeri huntu. Ya. Kalau sakit gigi kan nikmat. Ya Allah, kan gitu Bu ya. Baca Quran juga harus nikmat. Sin, sya, sod kudu beda. Ya, kan gitu ya. Ulah disaruakeun wae Bu. Kabeh jadi sod, kabeh punya assalamualaikum kan gitunya. Nah, punya kumaha Bu di Singapura begitu nggak kemarin? Alhamdulillah. Insya Allah ngaji terus ibu-ibu subuh-subuh di Singapura juga Bu. Di hotel tuh langsung dibuka dan langsung connect. Karena kan percuma aja nyebut bisa di mana saja. Kalau kakara sampai ke Singapura, jeung Malaysia sudah poho kasuka miskin, Bu ya. Betul Bu ya. Ini kebetulan beliau yang sampai ke sana. Nanti kalau Pak Dede juga sampai ke sana, Pak Dede yang kena tembak, ya. Baik Bapak Ibu, kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita untuk memahami Al-Quran. Kita baca dari mulai ayat ke-26 surat Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. Di kaum-kaum yang terdahulu, begitu disadarkan tentang punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati, mereka tetap belegu, tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hatinya, perasaannya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, itulah jelema belegu. Nah, itu Bu ya. Itu lagu Bimbo ditambahin kusim kuring. Ya, dan ke hak ciptanya Kang Acil jeung Kang Sam. Ya. Ke ayat 27, dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat. Sudah banjir, sudah longsor, sudah tsunami, sudah kebakaran, sudah apa lagi Bu? Banyak dicetak kalajengking, ada ular kobra dan sebagainya, masih tilingkeun wae, masih tidak mau bertobat, berarti memang manehna teh menjadi calon penghuni. Alhamdulillah ya. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi Bapak Ibu, mereka itu, disebut mereka itu orang-orang yang zalim di zaman dahulu itu, menganggap bahwa untuk kepada Allah itu butuh ada patung, butuh ada karuhun yang buyut-buyut atau eyang-eyang yang untuk bisa menyampaikan kepada Allah. Tidak, Allah itu tidak butuh perantara. Allah lebih dekat dari urat leher. Jadi teguh ka kuburan Bu, lamun aya dekat ka Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eueuh Mbah Jamrong, Mbah Kutu, Mbah Kupret eueuh. Nya. Lamun aya kena ibu-ibu nu ayeuna hayang payu. Hayang payu dagangan, terus ka Mbah Kupret-kupret, segera bertobat. Karena apa? Pasti rezekinya tidak akan barokah. Aya nu kitu Bu. Hayang dagang laris, tapi neuneun isim dina hanapeun dagangan suuk. Nah, pernah Ibu lihat dagangan suuk ya? Pernah lihat dagangan orang-orang yang dipikul dulu? Saya tuh suka iseng dulu lagi kecil tuh. Dibuka, pas dibuka teh aya bawang bodas, ditojos make niti pakai apa ya gitulah ya. Teh kenaon teh cenah mah eta teh ti. Nah, kedah gitu.
Begitu bawang bodas nu puguman di Brebes 2 ton. Nah, itu pasti Bu ya. Ya, peniti. Kalau peniti mah pasti di negeri Cina punya. Da orang Indonesia mah nepi kaina can aya bisa nyin paniti punya. Made in Cina ai peniti bukan Bu ya. Alhamdulillah di orang mah bisa meja made in Dede. Ya. Made in Sulami miskin lah ya. Meskipun sok karunya abdi masuk kadang ya. Ya lamun pada dek digawe teh sok acarek wae keun wae wayana pada dek bener ngarang gede gede pahala sabarna ieu pada dek ieu encan ieu pada dek ieu encan cek pada dek ira rek anggeusna ada jeung paum digawe itu punya itulah kita ingin supaya berinteraksinya bagus karena kalau bagus pasti nilainya akan tinggi ya Bu ya kalau di KP-KP kan model kita jam meja tinggi kan mahal Bu 2 juta hijina di dia mah pek wae lah 250.000 terima jadi nepi ka imah diantarkeun ya ya insya Allah dan yang mau yang pesan silakan nanti di Saung Tabir Al-Quran ini akan kita bikin industri kayu banyak elepo singkong kong anu baroga industri kayunya kurang kayak kudu kayu nanti mana kayu bekas kayu bekas mun aya batur micin kayu bawa ka dieu nya namun aya yang bekas lemari bekas ranjang yang ambrol gara-gara pengantin terlalu lincah ya, pengantin tua pengantin muda betara Bu ya pengantin tua terlalu lincah sehingga ambrol tuh si apa namanya risbang ya risbang ambrol bukan karena pengantinnya lincah Bu tapi karena risbangnya dimakan kayak gitu Bu dasar goreng sangka Bu ya. Nah, jangankan di sini Nabi Sulaiman aja tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap. Kok mau atuh resbang ibu mata kudu ganti Bu resbang teh. Nya 40 tahun rumah tangga resbang ti baheula eta awet punya ngisinkeun pisan. Ke lamun ambrol kumaha bernyian oroknya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita berbahagia bisa ketawa kiri kanan sama bebaskan kolbu kita.